Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bida Umat hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 273 ayatnya yang pertama. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau telah menjaga tidur malam kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh jasmani kami yang sehat Bapa. Kami akan memulai aktivitas. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mohon Engkau mau datang Tuhan Yesus, mau jamah hati kami, mau jamah pikiran kami Tuhan lewat sabda firman-Mu yang akan kami baca. Kami akan merenungkannya Tuhan, sehingga akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada penerima. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah pemimpin yang bekerja. Seorang pakar manajemen berpendapat bahwa bekerja harus menjadi lebih relevan, menyenangkan, dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Ia mendorong organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif, kreatif, dan memberdayakan sumber daya insani. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, kita membaca tentang nasihat terakhir Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan mereka untuk mengurus jemaat Allah dengan baik dan memberi contoh hidup yang saleh. Salah satu contoh yang diberikan Paulus adalah kerja kerasnya dalam memberitakan Injil dan menolong orang-orang miskin. Paulus mengutip perkataan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Renungan ini mengajak kita untuk meneladani sikap Paulus sebagai pemimpin yang bekerja. Pemimpin yang bekerja bukanlah pemimpin yang hanya memerintah atau menuntut, tetapi pemimpin yang turut serta dalam pekerjaan dan memberikan sumbangsi yang bermakna.
Pemimpin yang bekerja bukanlah pemimpin yang mencari keuntungan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi pemimpin yang berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan dan menghormati orang-orang yang lebih rendah dari dirinya. Pemimpin yang bekerja adalah pemimpin yang mengasihi Allah dan sesama dengan tulus dan ikhlas. Sebagai umat percaya, mari datang dan memohon kepada Tuhan agar memberi kita hikmat dan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang bekerja seperti Paulus. Marilah kita sepakat berusaha untuk memberi lebih daripada menerima melalui setiap pekerjaan yang kita kerjakan bagi banyak orang. Melalui pekerjaan kita masing-masing, kita telah ambil bagian dalam menghadirkan kasih Kristus kepada dunia. Amin. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bhakti 273, baitnya yang kedua. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar, kami boleh membaca, dan kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang dapat menguatkan kami ketika kami melangkah di hari ini ya Bapa. Ajarilah kami Tuhan ketika kami melangkah di luar sana, firman-Mu yang indah itu menjadi pedoman kami. Bimbing kami Tuhan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami bekerja dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang. Kami berdoa Tuhan buat jemaat kami Hosiana. Bapa, berkati jemaat kami ya Tuhan. Jemaat yang penuh dengan kekeluargaan ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk saling mengasihi. Ajarlah kami untuk saling berbagi Tuhan. Ajarlah kami untuk saling bahu-membahu Tuhan Yesus dalam kasih dan cinta-Mu. Lewat Tuhan doa ini kami mendoakan ketiga keluarga dalam jemaat kami Hosiana. Keluarga Bapak Oki Setiawan,
keluarga Bapak Andreas Sihaan, dan keluarga Bapak Robi M. Silagoy. Ketiga keluarga ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan dalam kehidupan mereka Engkau mau jawab. Engkau dengan setia Tuhan mengangkat beban dalam kehidupan mereka. Berkatilah ketiga keluarga ini Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera melingkupi ketiga keluarga ini ya Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan dalam jemaat kami Hosiana, pelayanan anak. Bapak Kau berkati kakak-kakak layan yang dengan setia melayani pelayanan anak di gereja kami. Berikanlah hikmat, marifat, kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan tulus hati, agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat anak layan di jemaat Hosiana. Berkati juga Tuhan Yesus Majelis Sinode dalam memimpin Gereja Protestan Indonesia di bagian barat Bapa. Berkati jajaran dalam sinodal Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, akal budi ya Bapa, sehingga mereka dapat memimpin Gereja Protestan Indonesia bagian barat dengan penuh takut akan Engkau. Tak lupa juga kami berdoa buat rekan-rekan presbiter, rekan-rekan majelis dalam gereja kami. Engkau mau ciptakan satu hubungan yang harmonis di antara kami ya Bapa. Berikan kekompakan, berikan hati yang tulus dalam melayani, sehingga tercipta satu hubungan yang harmonis di antara kami, bahkan dengan jemaat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Rudolf Mainaki berserta keluarga. Kau berikan Tuhan kekuatan, kemampuan, roh hikmat Tuhan Yesus kepada beliau, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab beliau dalam gereja kami Tuhan Yesus, beliau dapat salurin itu dengan hikmat yang berasal daripada Engkau. Berkatilah Ibu dengan setia melayani Pak Pendeta, anak-anak serta cucu-cucunya Tuhan Engkau berkati. Dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat jemaat ataupun presbiter yang kurang aktif Tuhan bergereja, kurang aktif Tuhan dalam melayani. Bapa, Roh Kudus, ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka pada kesempatan yang lain dapat bergereja kembali Tuhan, dapat melayani karena panggilan yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat unit-unit misioner, berkat-berkat dalam gereja kami, berkat PKB, PKLU, PKP, PT, PA, GP. Tuhan Yesus Kau berkati, agar
semakin bertumbuh dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat pegawai, sekretariat, kostor, security sekalipun Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat kami Hosiada. Bapa, inilah doa kami. Kami akan melangkah beraktivitas Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami naikkan dengan nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian renungan Sabda Binomat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.